Halo semua, jumpa lagi dengan channel Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Halo, apa kabar kalian semua? Selamat bertemu kembali dan saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan bagi yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Oke, dan selamat datang juga bagi yang baru menemukan channelnya Ningwati. Jangan lupa bunyikan lonceng, tanda notifikasi, subscribe, like, dan komen. Oke, agar kalian tetap bisa terus mengikuti channel-channelku yang berikutnya. Kali ini ayo kita ngobrol yuk tentang yang lagi sekarang, bukan lagi booming ya, lagi banyak diceritakan masalah culture shock, kultur shock, atau bahasa Indonesianya gegar budaya atau kejutan budaya, terutama bagi yang menikah campur dan diboyong pasangannya ke luar negeri, di mana suami atau istrinya menetap begitu. Dan ini sepertinya bukan baru-baru saja terjadi, tapi sudah lama sekali, karena aku mendengar cerita dari mertuaku yang sudah berapa tahun di sini. Sekarang 47 tahun. Ya, mertuaku juga cerita bahwa banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di Belanda mengalami culture shock. Bahkan sampai bertahun-tahun lamanya mereka tidak betah tinggal di Belanda karena cuacanya, kondisi budayanya, karena budaya di Belanda sini adalah individualistis, juga cuacanya selalu dingin, belum lagi hujan, belum lagi salju, dan orang kebanyakan hidup di rumah karena negaranya mengalami 4 musim. Musim yang paling enak itu adalah summer, karena matahari bersinar dengan terangnya sampai dengan pukul 11 malam, dan orang bisa keluar menikmati hidup, keluar ke pantai, kemana saja, dan semua orang itu gembira, happy. Dan itu tidak hanya orang Indonesia saja loh yang alami, banyak sekali dari negara lain. Aku punya teman waktu itu, teman kursus bahasa Belanda. Dia orang Bosnia, orang Eropa Timur. Dia bilang, aduh, kulturnya Belanda ini lain dengan kulturku ya, kultur di negaraku. Terus aku tanya, loh memangnya di negaramu bagaimana? Ya kita kalau mau bertamu ke rumah orang, kita tinggal datang aja, nggak usah janjian, harus waktunya kapan, janjian kapan, mesti ditaruh dalam agenda. Zaman dulu 20 tahun yang lalu kan belum ada smartphone, jadi selalu kita catat dalam agenda. Oh begitu di bosnya, iya kamu kalau mau datang, tetangga mau datang, ayo datang, mau makan silahkan. Terus aku bilang juga, oh seperti budaya di negaraku juga seperti itu. Oh ya, iya. Jadi terus Wati, kamu gimana di sini? Apakah betah? Aku betah. Aku nggak ada problem dengan kultur Belanda. Wow, dia bilang, bagus kamu. Nggak bagus. Semua itu karena ada prosesnya. Oh ya, prosesnya apa? Kita lihat dulu ya prosesnya. Prosesnya adalah sejak aku pacaran jarak jauh dengan suamiku sudah gembleng aku dengan kultur dan budaya. Pada waktu itu aku sampai gemes. Kenapa sih ini kok cerita kultur budaya? Aku kan sudah tahu gitu ya. Aku gitu. Tapi suamiku terus tetap, kamu harus tahu ya, di Belanda ini kultur dan budayanya adalah seperti ini. Kebanyakan hidup di rumah.
hidup di luar rumah itu kalau kita liburan atau summer, dia bilang gitu. Jadi kamu harus punya hobi. Wow, hobi. Aku hobiku nyanyi, aku gitu. Ya bagus, enggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus suamiku juga bilang, kamu harus bisa semuanya sendiri. Karena di Belanda sini tidak ada ART. Atau kamu nggak bisa minta tolong tetangga. Tolong titip apa. Ya, semuanya harus sendiri. Juga walaupun ada family, misalnya family dari keluarga suamiku, aku tidak bisa ngerepotin mereka, minta tolong selalu gitu. Jadi aku dididik suamiku untuk bisa semuanya sendiri. Untuk yang ini, aku rasa nggak masalah. Karena aku sudah terbiasa waktu hidup di Surabaya, semua aku sendiri. Karena aku juga dididik sama bapakku untuk disiplin ya. Juga dalam kerja, dalam apapun. Itu ajaran bapakku. Jadi aku nggak pernah nunggu orang. Walaupun janjian, kalau janjian jam segini setengah jam nggak datang, tak tinggal. Gitu aku orangnya. Jadi aku begitu tinggal di sini, waktunya on time, terus janji ini, aku nggak ada masalah. Terus sepi, itu aku nggak masalah. Sendiri, aku nggak masalah. Karena apa? Aku di Indonesia pun jarang sekali hidup bergerombol. Maksudnya kongko-kongko sama temen tiap hari. Karena apa? Waktuku habis untuk kerja. Dari Senin sampai Sabtu, aku tuh kerja. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bayangin, sampai rumah udah capek. Belum lagi kalau hari Minggu aku ke gereja. Terus habis ke gereja, beres-beres rumah semua. Aku memang nggak ada pembantu sejak terakhir ya. Ada pembantu tapi mereka pulang siang. Jadi nggak tidur lagi di rumah. Ya itu rutinitas yang aku jalani. Ya ada jalan sama teman-teman akrab itu pun nggak tiap hari. Aku memang orangnya bukan orang yang suka di luar. Aku seneng berkumpul dengan orang tuaku, terus kakakku, pokoknya family lah. Aku punya sahabat, beberapa sahabat, dan sampai sekarang masih terjalin hubungan baik. Itu kadang-kadang kita jalan, ayo ini, nggak apa-apa. Tapi untuk temen yang banyak sekali, aku nggak punya dari dulu. Jadi begitu aku hidup di Belanda, aku tidak merasakan kesepian itu. Waktu pertama kali datang, aku bukan di flat yang ini, flat yang lama, di mana suamiku waktu masih bujang dulu, flat itu sudah ditinggalin sama dia. Dan kalian tahu flat itu tempatnya sepi. Apalagi kalau malam ada suara angin, wih gitu. Itu aku merasa, waduh gimana? Ada rasa memang gak enak gitu ya. Rasa di sini tuh nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Dan kejadian ini seperti yang aku alami di rumah nenekku di desa dulu. Rasanya seperti itu. Duh, ini aku gitu. Aku harus melawannya. Yaitu dengan kesibukan. Apalagi waktu itu belum ada anak ya. Terus akhirnya aku di flat yang lama itu 8 bulan. Ada kejadian, di situ ada orang bunuh diri. Waduh, takut aku. Aku kan paling penakut kalau ada gitu-gitu. Bilang aku ke suamiku, aku nggak bisa loh hidup di sini. Kamu harus tahu, kita pindah yuk cari yang rumah yang deket jalan, yang tingkatnya nggak tinggi. Nah, ini ada cerita ya. Sebelum aku pindah di sini di flat yang ini, aku tiap kali kalau ke rumah mertua selalu lewat jalan ini. Dan aku selalu bilang ke suamiku, aku pengen tinggal di flat ini suatu hari nanti. Kenapa? Aku merasakan nyaman tinggal di sini. Loh, kamu kan belum tahu dalamnya. Iya, tapi aku sudah lihat suasananya. Deket jalan, jadi nggak menjorok ke dalam. Seperti flat yang aku tinggali, aku gitu. Ya itu nanti, kita kan baru menikah,
Jadi kita harus bebenah dulu satu persatu. Ya oke, aku bisa mengerti ya. Apalagi soal keuangan, kita kan nggak bisa langsung cereng. Ya kalau suamiku milioner, ya toh. Nah, karena kejadian ini, ada orang bunuh diri, aku bilang, pindah, aku bilang gitu. Akhirnya kita cari rumah lewat Warning Net waktu itu. Terus, loh, kok dilalah kersane Allah dapat rumah yang ini yang aku inginkan ini di daerah sini. Padahal itu aku urutan nomor 8. Akhirnya semua yang 7 ini batal, tinggal jadilah kita nomor 1. Dalam kondisi seperti ini, ya oke pindah. Terus suamiku bilang, ini flat lama loh. Nggak seperti flat yang kita tempati ya. Waktu itu flatnya lebih modern dari yang ini. Aku bilang nggak apa-apa. Yang penting hatiku ini loh damai, aku gitu. Aku takut gitu. Soalnya di sana itu kebanyakan yang tinggal adalah vrijgezel. Vrijgezel itu bujangan. Jadi bayangin flatnya bujangan kan sepi gitu ya. Sudah gitu di lantai 8 lagi, tinggi, nggak ada, aduh gitu. Ya akhirnya sampai sekarang di sini aku kerasan. Karena kalau winter aku bisa lihat ke depan itu ada mobil lewat, terus ada pohon, masih bisa rame lah, nggak sepi sekali. Dan aku merasa nyaman tinggal di sini. Makanya suamiku bilang, sudahlah kita tinggal di sini saja. Karena itu semua untuk kenyamananmu. Kalau aku, katanya suamiku, kalau aku tinggal dimanapun oke. Karena ini negaraku, aku dari kecil tinggal di sini. Nggak masalah, tapi kamu yang datang ke sini dengan kultur yang beda 180 derajat dan kamu harus adaptasi, aku yang ngalah, katanya suamiku. Padahal suamiku itu orang yang nggak bisa dengan keramaian. Tidur pun kalau ada suara gemersek, dia selalu Pepe jangan berisik gini. Lain dengan aku, walaupun rame apa aku bisa tidur. Kalau suamiku enggak. Makanya dia dulu pilih flat itu karena sepi, terus tenang, dia bisa aktivitas itu enak. Nah, aku enggak. Aku terbiasa dengan rame. Dalam arti jangan yang sepi gitu loh. Di rumah enggak apa-apa, tapi ada matahari, bisa lihat ini. Itu buat aku tuh enak. Nah, akhirnya ya begitulah. Suamiku nurutin kemauanku. Karena aku yang tinggal lama di rumah. Kalau dia kan seharian kerja. Aku waktu itu kan belum kerja, jadi otomatis oke, aku nurutin istriku supaya istriku nyaman dan aman. Begitu. Ya akhirnya lah sampai sekarang aku tidak merasakan itu. Oke, prosesnya apa? Aku dulu tanya sama suamiku, kenapa kamu selalu ngajarin aku untuk mengenal kultur dan budaya Belanda? Terus dia jawab, itu penting. Kenapa penting? Ya karena kamu tinggal di sini itu tidak harus yang kamu utamakan adalah belanja, shopping sana, shopping sini. Itu tidak membantu. Tapi kamu harus belajar kultur dan budaya. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku ini ngajar les bahasa Indonesia Belanda. Dan murid-muridku itu bukan murid yang biasa. Muridku itu adalah orang-orang yang mau dikirim ke Indonesia untuk pekerjaannya. Jadi aku mempelajari betul kultur Indonesia itu seperti apa dan tak ajarkan kepada murid-muridku ini. Oh ya, mereka bukan orang sembarangan, mereka itu manajer. Terus ada yang jadi direktur utama suatu pabrik cerutu yang punya Swiss adanya di Jawa Timur. Nah itu tidak main-main. Dan ternyata pelajaran kultur dan budaya ini yang diterapkan suamiku di murid-muridnya itu ampuh. Murid-muridnya ini bilang, kamu benar Daniel. Kultur dan budaya itu penting sekali kalau kita mau tinggal lama di suatu negara. Aku kerasan tinggal di Indonesia. Karena apa?
aku sudah punya bayangan sebelum berangkat dengan apa yang kamu ceritakan. Dan mereka pada bilang, aku senang tinggal di Indonesia, selalu ramai, tapi satu, aku akhirnya tidak punya privasi, dia bilang. Orang datang semaunya, katanya gitu. Kan mereka juga punya anak buah toh, nggak mungkin sendiri. Punya anak buah, punya sopir, aku dilayani semua. Dan awal aku tidak bisa, Daniel, karena aku terbiasa sendiri, setir mobil sendiri, terus masak sendiri. Sekarang ada tukang masak khusus, ada sopir, ada tukang kebun. Loh, rumahku kok jadi banyak orang, dia bilang gitu. Tapi mereka menikmati. Suamiku bilang, kalau kalian mau kerasan, tinggallah bersama penduduk setempat. Bertemanlah dengan mereka, katanya suamiku bilang gitu. Benar, mereka kalau ada misalnya kan ada yang kalau yang ditaruh di daerah ada kan, mereka mempunyai pabrik cerutu yang punya asing dan direktur utamanya selalu orang asing, nggak perlu orang Belanda tapi orang Eropa, kelihatannya seperti itu. Dan dijalankan, mereka berbaur, terus kalau ada kondangan datang, terus ada musik dangdut, mereka ikut joget, mereka senang. Sampai akhirnya masa tugasnya berakhir, mereka itu kangen dengan Indonesia. Dan yang paling parah itu yang di Jakarta, katanya gini, waduh, Jakarta kota metropolitan, rame, tapi kita juga harus punya pikiran sendiri bahwa kita di sini kerja gini-gini. Wah, Daniel, kalau kita nggak bisa ngerem, wah, dunia malam di Jakarta, katanya gitu. Lucu orang-orang ini. Tapi mereka itu menjalankan, ya ada yang bos besar lah, dan perusahaan-perusahaan besar asing di Jakarta waktu itu. Tapi aku nggak tahu, apakah sekarang masih ada di sana atau enggak. Aku nggak mau nyebutkan namanya. Dan aku kenal orang-orang ini, karena waktu bujuk suamiku kenalan dengan aku dikenalkan dengan bos-bos tersebut. Dan bos-bos ini cerita juga ke aku bagaimana mereka itu menjalani adaptasinya, begitu, dengan bahasa, terutama bahasa daerah ya. Kalau di Jawa Timur bahasa Jawa itu lucu, tapi aku seneng. Aku gini, mereka aja bisa, apalagi mereka datang ke Indonesia itu dalam kondisi bekerja, anak istri dibawa, bayangin. Dan istrinya juga harus slim ya, pinter. Istrinya juga gitu, juga les bahasa Indonesia di suamiku. Juga belajar berbaur dengan penduduk setempat. Wah, aku angkat topi. Bisa bahasa Jawa walaupun separuh sedikit-sedikit. Bahasa Indonesia bagus. Kalau yang suaminya yang kerja, mereka sering menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau istrinya, karena sehari-hari di rumah, bahasa Indonesianya lebih bagus. Nah, dari cerita ini, suamiku waktu ketemu sama aku, mengeterapkan pelajaran kultur dan budaya Belanda ini ke aku. Begitu ceritanya. Aku nggak apa-apa dengan kultur budaya Belanda itu, aku nggak masalah. Karena sewaktu aku datang ke sini, aku nggak ada masalah apa. Tapi satu, aku tuh penakut orangnya. Makanya kalau ada orang meninggal atau apa itu aku paling takut. Tapi sekarang setelah aku belajar semuanya, sudah nggak takut lagi. Kalau mendengar orang meninggal atau apa, aku biasa dan tak doakan. Semua itu proses ya, nggak bisa begitu saja. Juga kalau sekarang suamiku suka kerja ke luar negeri kan, jadi kadang kalau malam aku sendiri, ya ada anakku sih, anakku selalu menemani aku, dan itu aku nggak ada takut lagi. Kalau dulu takut aku, sekarang sudah enggak.
Jadi begitulah. Aku sarankan pasangan kalian yang tinggal di Belanda sini mengajarkan sebelum kalian tinggal di Belanda sini bagaimana kultur dan budaya Belanda, bagaimana menghadapi kesunyian, kesepian, yaitu harus ada hobi membaca itu bagus. Terus ya sekarang ada YouTuber, jadilah YouTuber ngoceh sendiri kayak Ningwati dan berbagi informasi positif kan dan membangun. Nah begitu. Memang ini tidak mudah. Kalau orang sudah nggak kerasan, itu kita nggak bisa paksa. Makanya pasangan itu harus yang kuat mendampingi istri atau suami yang datang dari luar negeri. Karena itu nggak gampang. Orang Belanda sendiri pun banyak yang kesepian kok di sini. Apalagi kita pendatang. Makanya kalau pendatang tidak merasakan culture shock, itu sudah jempol. Begitu. Aku salut dengan mama mertuaku. Waktu datang ke Belanda dulu dengan 3 anak masih kecil-kecil, tidak ada culture shock. Tapi mertuaku dua-duanya pinter bahasa Belanda ya, karena dulu di sekolah Belanda itu. Tapi toh dengan 3 anak, bayangin. Tak tanya waktu itu mertuaku, apakah mama nggak nangis ini? Nggak, itu biasa. Oh ya, kok seperti aku ya, aku gitu. Padahal aku ini nggak pernah kemana-mana loh, nggak pernah ke luar negeri liburan dulunya. Liburan hanya di Indonesia, keliling beberapa pulau. Karena bapakku kan angkatan laut, jadi aku sering diajak kemana-mana. Begitu. Jadi yang penting itu adalah kesiapan mental kita untuk datang. Karena kita datang kan untuk menikah ya, jadi otomatis itu kan lama. Jadi pikiran kita harus diubah. Jangan seperti kita tinggal di Indonesia. Aku masih ingat pesan bapakku waktu aku mau berangkat ke Belanda. Dia bilang begini, 1 ya Nduk, jangan mengingat masa lalu. Maksudnya mengingat saat aku tinggal di Surabaya. Kamu di Belanda harus memulai segala sesuatunya itu dari nol. Seperti bayi yang baru jalan. Merangkak dulu, jangan langsung berdiri. Kamu kaget nanti. Semua itu step by step, step for step. Itu yang tak ingat sekali ya omongannya bapakku. Tak pikir kenapa ya kok bapakku ngomong gitu. Aku nggak ngeh. Aku tuh orangnya pokoknya gini loh, apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Aku nggak mikir jauh. Tapi suamiku, bapakku mikir jauh ke depan. Dan itu baik. Aku mengalaminya sekarang tuh berarti baik. Mempersiapkan. Seperti sekarang kejadian, aku kan nggak pernah memikirkan bahwa aku di sini nantinya akan kerja fisik. Aku nggak pernah. Begitu aku kerja fisik pertama kali dan beratnya seperti itu, aku nangis. Kenapa? Aku di Indonesia, di Surabaya, aku kerja di kantor dengan posisi yang sudah bagus. Bayangin. Terus aku nangisnya itu aku gini, iya bapakku ternyata benar. Aku harus melakukan semuanya ini dari nol. Karena apa? Aku nggak sekolah di sini. Aku nggak punya ijazah. Jadi harus kerja seperti itu. Itu yang aku nangis, aku ingat omongannya bapakku. Tapi dari situ aku bangkit. Aku nggak mau kalah dengan situasi di Belanda sini. Aku sudah memilih menikah dengan suamiku. Aku sudah memilih hidup di Belanda. Aku harus kuat. Aku harus bisa mengalahkan kultur dan budaya mereka. Aku harus bisa hidup, bisa adaptasi dengan kultur dan budaya ini. Dan akhirnya aku bisa. Tapi itu semua juga bukan berkat
aku ya, tapi satu, Tuhan. Karena aku selalu minta bimbingannya. Setiap aku melangkah dalam apapun juga, aku tidak lupa berdoa. Karena aku ini merasa aku bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, walaupun ada suami, aku gak akan bisa melangkah apapun tanpa bantuannya. Makanya itu aku selalu bersyukur. Bersyukurnya apa? Aku ini gak punya apa-apa. Tapi aku punya Tuhan. Aku bisa hidup di sini dan semua tercukupi. Gak usah mewah. Sehat, jasmani, rohani. Itu aku, wah. Thanks God. Itu. Makanya itulah kultur dan budaya ini jangan diremehkan. Kalau pasangan kalian bilang, kesinilah dulu untuk menghirup Belanda itu bagaimana? Misalnya dalam visa turis. Iya kan saja, nggak apa-apa. Kalian mau bagaimana caranya itu terserah kalian. Kesepakatan kalian dengan pasangan kalian. Karena aku juga punya kesepakatan sendiri yang seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya. Tapi kalian kan juga punya kesepakatan sendiri seperti apa. Nah itu keputusan ada di tangan kalian. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Itu nggak ada jeleknya kalian kesini. Lihatlah budayanya gimana. Nanti dari situ kalian akan bisa memutuskan cocok dan enggaknya. Oke, ini nggak gampang loh. Kelihatannya remeh. Yang penting aku bisa shopping, aku punya uang banyak, aku kalau lagi suntuk aku bisa jalan. Tidak bisa. Itu tidak akan membeli kesedihanmu. Bener deh, aku sudah merasakan. Kita punya uang, kita punya apa. Hati ini loh yang penting. Damai sejahtera itu kamu harus sinkronkan dengan kehidupan di Belanda sini. Juga angan-anganmu. Aku dulu punya angan-angan yang tinggi sekali. Sampai akhirnya angan-angan tersebut gak tercapai. Aku nangis di bapakku. Bapakku bilang apa? Jangan mengangankan terlalu tinggi. Satu dulu yang kamu capai. Satu persatu. Tidak bisa langsung geruduk, kamu mau semuanya berhasil. Tidak akan bisa. Dan apa yang akan terjadi? Kamu depresi nanti. Ya benar Bapak. Pulang dari Belanda, mindset kita rubah. Ya, sampai sekarang ini seperti ini. Itu proses, semuanya itu proses. Dan ini tidak terjadi pada orang Indonesia saja. Semua negara banyak mengalami hal seperti ini. Karena aku banyak sekali dapat cerita dari orang-orang selain dari Indonesia. Begitu. Kultur dan budaya itu penting sekali dipelajari. Kalau pasangan kalian belum cerita, kalian harus baca buku. Sekarang internet kan banyak kan. Itu gimana kulturnya, gimana budayanya. Itu kalian harus pelajari dulu. Untuk shopping, terus beli barang-barang merek itu nanti ada masanya. Itu bukan yang terpenting. Itu nomor ke-10 kalau menurutku loh ya. Itu kultur dan budaya. Kalian harus pelajari. Dan itu disarankan juga oleh suamiku kepada murid-muridnya dulu dan diterapkan ke aku. Ternyata ya ampuh. Juga apa yang dikatakan bapakku waktu itu. Oke, semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada kekurangannya atau yang negatif, saya minta maaf. Dan yang positif, silahkan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan terima kasih sudah nonton vlogku kali ini. See you. Mwah.